Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 40 yang berbunyi, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kehendak Bapa agar semua umat percaya kepada Kristus dibangkitkan di akhir zaman. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita sangat begitu besar kasih-Nya, di mana Dia mengasihi umat-Nya yang telah terbelenggu oleh kuasa dosa ini, termasuk kita semua, agar dapat dibangkitkan di akhir zaman dan menerima kehidupan yang kekal dengan jalan mau percaya mau beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat manusia yang sudah tertutup mata hatinya, kebanyakan tidak mau beriman, tidak mau percaya akan pemberitaan tentang hal tersebut, karena menganggap jalan untuk memperoleh kehidupan kekal, mengapa begitu mudahnya hanya dengan beriman, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Banyak orang yang tidak mau percaya, termasuk mereka yang sudah menikmati mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Selain itu, kebanyakan umat manusia menganggap bahwa untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal itu seharusnya melakukan banyak upaya yang sulit. Semakin sulit akan semakin layak memperoleh kehidupan yang kekal. Ada yang harus bertapa tanpa makan dan minum beberapa hari secara rutin di dalam hidupnya. Ada yang harus melakukan kebaikan dan mengumpulkan sebanyak mungkin pahala atau perbuatan baik. Ada yang harus meninggalkan kehidupan duniawi yang normal dengan hidup menyepi di hutan atau di gunung dengan cara bertapa. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dianggap wajar untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Berbahagialah kita yang dipilih oleh Tuhan Bapa di surga untuk mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh jaminan untuk boleh dibangkitkan di akhir zaman dan menerima kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di surga itu. Marilah kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus yang telah diselamatkan ini, mau tetap dan terus menjadi saksi Kristus yang benar, supaya ada banyak orang lain yang tertarik dan mau percaya, mau beriman hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu, untuk diselamatkannya sampai kepada kehidupan yang selama-lamanya itu. Untuk itu ingatlah Yohanes 3 ayat 18 ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengetahui betul tentang kehendak Bapa di surga, agar kami seluruh umat-Mu ini menaruh iman, menaruh percaya hanya kepada Kristus, sehingga kami kelak akan dibangkitkan di akhir zaman. Untuk itu Bapa,
apabila segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami di dunia ini, yang pada saat ini sedikit banyak mengalami suatu gangguan ketika kami menghadapi adanya suatu penderitaan, apakah penderitaan akibat pemberitaan tentang nama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia itu, sehingga kami harus mengalami hidup yang dibenci oleh orang yang tidak mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit juga harus mengalami suatu kematian yang bersifat martir yang dapat saja terjadi pada kehidupan umat yang sungguh-sungguh mau bersaksi tentang Kristus. Sehingga segala hal juga yang membuat kami tidak dapat mengalami adanya suatu kehidupan yang indah secara duniawi akibat dirasakan oleh mereka yang percaya kepada Kristus itu adalah menjadi penghalang atau menjadi pesaing hidup mereka, sehingga mereka cenderung untuk menganiaya kami. Oh Bapa, kami tetap berharap dan tetap harus bersyukur kepadamu karena Tuhan pasti membuat kami tetap setia, kuat dan teguh di dalam iman kepadamu. Maka pada saat ini ketika kami juga mengalami gangguan fisik, bahkan terlebih tentang kerohanian kami mohon segala kuasa sakit penyakit jasmani rohani kami ini apapun bentuknya, Tuhanlah kiranya yang membuat kami dapat melawan dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kami memakai sarana, obat dan perawatan. Kiranya semuanya itu menjadi jalan di mana kami boleh menerima kepulihan, kesembuhan, dan kami dapat hidup sehat jasmani rohani kami. Kami ingin serahkan seluruh hidup kami ke dalam kasih, ke dalam penerimaan atas doa yang kami boleh naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.